conditions to an obligation sekarang. Nah, jadi seperti yang saya omongkan sejak awal ya, kita satu persatu. Bagian per bagian kita akan kita akan kupas gitu ya. Kita akan kupas supaya betul-betul jelas bagian-bagian dari kontrak itu. Jangan kita kebingungan sendiri dengan apa yang sebetulnya ada di dalam kontrak. Nah, substansi dari kondisi ya. Kondisi kan bisa condition, itu bisa juga disebut persyaratan ya. Kondisi, syarat gitu ya. Requirements kan kurang lebih sama tuh ya, conditions, requirements. Dalam bahasa Indonesia kondisi, syarat, persyaratan ya. Jadi intinya adalah fakta yang harus ada sebelum fakta tersebut kemudian mewajibkan pihak tertentu ya. Kan conditions to an obligation. Jadi syarat-syarat untuk sebuah atau suatu kewajiban. Nah, jadi tentunya ketika kita bicara syarat kan bisa macam-macam ya. Dalam setiap klausul bisa dibuat persyaratan sebetulnya. Dalam setiap klausul pembayaran misalnya bisa juga dibuat persyaratan-persyaratan tertentu. Dalam suatu klausul penyelesaian transaksi juga ada persyaratan-persyaratan tertentu. Jadi memang ini bisa di mana saja sebetulnya. Dan ketika ada persyaratan-persyaratan itu, maka memang ada istilah-istilah yang akan berulang digunakan ya di dalam klausul-klausul yang memang menandakan atau menunjukkan bahwa itu adalah suatu persyaratan. Saya juga pernah ulas sebelumnya bahwa ketika kita bicara persyaratan terhadap kewajiban, ini kan sebetulnya merujuk kepada perikatan bersyarat. Syarat walaupun tidak hanya perikatan bersyarat sebetulnya ya, tapi yang paling gampang dilihat itu sih perikatan bersyarat. Jadi perikatan bersyarat itu kan syarat tunda sama syarat batal. Jadi selalu akan ada pembahasan mengenai syarat batal. Kalau itu terjadi maka seolah-olah tidak pernah ada kewajiban. Nah itu kan kalau di KUA Perdata begitu ya. Kalau kalian melihat 1265 KUA Perdata, itu kan bicara mengenai syarat batal. Dan ketika syarat batal terpenuhi, maka seolah-olah tidak pernah ada perikatan di antara para pihak. Jadi null and void ab initio ya. Jadi seolah-olah tidak ada perikatan sejak awal. Tapi juga ada syarat tunda. Jadi seolah-olah perikatan tertunda karena ada syarat yang belum terpenuhi. Nah, sebetulnya di dalam suatu perjanjian, transaksi ya, yang bersifat transaksional terutama, itu akan kombinasinya lebih kepada dua itu sih. Syarat batal, syarat tunda. Nah, cuman syarat batal tidak selalu seolah-olah tidak pernah ada perjanjian atau null and void ya, tapi juga ada syarat batal dalam arti ya batal saja sudah, bukan berarti kemudian seolah-olah tidak pernah ada perjanjian. Tapi juga banyak saya alami kalau memang ada suatu syarat tidak terpenuhi, maka seolah-olah tidak pernah ada perjanjian dan kemudian para pihak membebaskan, tidak akan saling mengklaim jika itu terjadi, itu juga cukup sering diatur di dalam perjanjian oleh para pihak. Antara lain ya dalam perjanjian perdamaian misalnya ya. Perjanjian perdamaian, kalau ini terjadi perdamaian lalu ternyata tidak pernah ada kewajiban sesuai dengan perjanjian perdamaian, maka itu akan menjadi null and void misalnya. Perjanjian perdamaian null and void. Nah, itu adalah bagian-bagian dari conditions to an obligation. Nah, di sini contoh. A landlord and a tenant have agreed that the landlord will maintain the premises in the ordinary course of business, but that it will make immediate repairs under certain circumstances. Nah, kan jadi prinsipnya kan di sini pemilik tanah dan penyewa telah setuju bahwa pemilik tanah atau pemilik bangunan akan memaintain ruangannya itu ya. Tapi dia juga akan melakukan perbaikan-perbaikan secepatnya dalam kondisi-kondisi tertentu kan, under certain circumstances, jadi dalam keadaan-keadaan tertentu. Nah, kemudian kan yang menjadi pertanyaan, kondisi apa sih
certain circumstances apa sih yang menyebabkan si landlord itu wajib membuat perbaikan-perbaikan cepat ya, immediate repairs. Nah, kemudian kan dibicarakan di sini. Nah, lalu di sini, the landlord shall maintain the premises. Nah, ini langsung kemudian diterjemahkan dalam bentuk klausul ya. The landlord shall maintain the premises in the ordinary course of business, despite the preceding sentence, if. Nah, jadi di sini kemudian muncul if then clause ya, if then clause. Jadi jika maka ya. Klausul yang mengatur jika maka kan di sini. Nah, jika maka itu menunjukkan suatu persyaratan terhadap kewajiban. Kan? Jadi if the state of facts, bisa macam-macam nih kan kondisi tadi, certain circumstances. Apa sih? The landlord shall make immediate repairs. Apa itu? Nah, the tenant wary of liability might propose that the landlord's obligation be activated whenever an unsafe condition exists. Nah, jadi if an unsafe condition exists kan jadi gitu. Ditambahkan the state of facts-nya itu adalah ada keadaan ya, condition exists kan bisa kita sebut keadaan atau kejadian yang tidak aman gitu. Ada keadaan-keadaan yang tidak aman. The landlord might object to this standard. Nah, kemudian dinegosiasikan, nih standarnya terlalu luas nih. Noting its vagueness, kabur, ya, and failure to consider a dangerous extent or immediacy. Susah nih diterjemahkan, susah diukur juga unsafe condition itu seperti apa. Nah, lalu diganti kan jadinya consistent with these concerns, the landlord might propose instead that its obligation be activated only when a significant imminent danger exists. This alternative standard will reduce the landlord's risk that it will be obligated to perform. Nah, jadi ingat bahwa despite the preceding sentence, if the landlord shall. Ya, jadi ini kan kombinasi antara covenants sama conditions. Betul ya? Kalau covenants kan kita tadi selalu bicara adalah kewajiban-kewajiban. Berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu, menyerahkan sesuatu. Kan itu covenants sebetulnya. Nah, tapi kalau ini disebut if the state of facts, ini kan kondisinya. Kondisi terhadap kewajiban landlord untuk memperbaiki secara langsung atau secara cepat. Nah, jadi pembahasannya adalah apakah mau ditulis unsafe condition atau a significant imminent danger exists. Nah, yang mana yang lebih baik? Yang lebih luas tentunya adalah yang unsafe condition. Karena imminent danger kan artinya ada bahaya nih. Ketika ada bahaya yang nyata, imminent itu kan cukup nyata, baru si landlord itu wajib memperbaiki. Nah, jadi di situ kemudian lebih sempit kan. Nah, tentunya lebih ideal lagi kalau state of facts ini kan jadi list down saja. Jika apa sih misalnya, mungkin misalnya jika ada angin taufan gitu kan, yang memang berbahaya untuk properti. Atau apa, banjir misalnya. Memang telah dilanda banjir. Nah, jadi peristiwa-peristiwanya langsung disebutkan itu kan lebih gampang diukur dibandingkan sekedar unsafe condition atau imminent danger exists. Tapi ketika kita bandingkan keduanya tentu akan lebih bagus yang di bawah ya. Imminent danger exists. Nah, jadi kan ketika kita bicara seperti ini, dan ketika kita bicara conditions to an obligation, maka kewajiban si landlord untuk memperbaiki itu kan hanya muncul, ya. Jadi intinya kan conditions to an obligation adalah obligation-nya arises, ya kan, muncul jika ada kondisi tertentu yang di-trigger. Jadi the state of facts ini yang menjadi penting. Nah, ini adalah penerjemahannya ya. Jadi yang pertama, if unsafe condition. Lalu yang kedua, if a significant imminent danger exists. Nah, tapi juga ada yang justru ketiadaan fakta. Ya, kalau tadi itu kan adanya kejadian tertentu yang menimbulkan kewajiban tertentu juga oleh si landlord. Tapi ada juga yang maunya justru ketiadaan kejadian atau ketiadaan fakta gitu ya. Nah, jadi di sini kan contohnya condition to a bank's obligation to lend
could be the absence of product liability litigation. Maksudnya adalah, ini ceritanya bank itu berjanji untuk memberikan pinjaman kepada suatu mungkin manufacturer company ya, produsen barang tertentu. Nah, lalu bank khawatir, kalau saya pinjemin duit ke manufaktur ini, tapi kemudian barang yang dia jual itu di pasaran kemudian bermasalah sehingga ada product liability litigation. Jadi product liability litigation itu kan artinya litigasi berkaitan dengan tanggung jawab produsen terhadap produk yang dijualnya. Mungkin dia jualan mobil, lalu mesinnya meledak tiba-tiba sehingga orang buta misalnya, atau orang jadi cacat. Nah, itu si korban ini kan bisa mengajukan gugatan bahwa ada cacat terhadap barang yang diperjualbelikan itu. Nah, product liability litigation. Jadi bisa juga si bank mau bilang begini, oke, saya akan pinjamin Anda uang, tapi harus jelas dulu, saya harus periksa dulu dan saya harus yakin dulu bahwa tidak ada product liability litigation. Nah, ketika sudah diperiksa tidak ada, maka kewajiban itu baru jatuh tempo gitu ya. Kewajiban bank untuk memberikan uang itu baru jatuh tempo. Kalau misalnya memang ternyata ditemukan kasus hukum berkaitan dengan product liability litigation, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah bank tidak wajib untuk meminjamkan uang. Kan begitu ya? Itu kuncinya ya. Jadi kunci dari conditions to an obligation kan begitu. Ketika memang fakta itu tidak terwujud, ini kan kita bicara ketiadaan fakta ya. Kalau fakta itu memang tidak ada, bank wajib meminjamkan uang. Tapi ketika fakta itu malah ada, jadi kewajiban itu tidak muncul. Bank tidak wajib untuk meminjamkan uang. Nah, tapi dalam praktik, kan bisa juga kemudian bank melakukan pemeriksaan terhadap kasus hukum itu. Apa sih? Oh, ada kasus, oke. Kasusnya mengenai apa? Diperiksa lah sama mereka. Karena kan bank juga bisnisnya kan pinjemin uang. Jadi mereka juga sebetulnya mau pinjemin uang, bukannya nggak mau kan. Cuman mereka tidak mau dipaksa meminjamkan uang ketika ada suatu kasus hukum. Nah, mereka periksa kasus hukumnya, lalu mereka menilai bahwa kasus hukumnya nggak begitu substansial. Dan posisi manufaktur kelihatannya di posisi yang lebih benar, misalnya ya mereka menganalisis sendiri kasus hukum nih, kayaknya orang-orang coba-coba nih, sebetulnya faktanya nggak begitu yang sebenarnya ya, tapi dicoba-coba dia. Akhirnya bank memutuskan tetap meminjamkan. Nah, itu juga boleh. Jadi artinya dia tidak bisa dipaksa secara hukum untuk meminjamkan. Tapi bahwa dia kemudian mengesampingkan klausul ini dan tetap meminjamkan setelah dia memeriksa kasus hukumnya, itu juga boleh. Nah, jadi gitu ya. Bedanya adalah si perusahaan manufaktur tidak bisa menggugat bank lalu bilang, Anda harusnya kasih duit ke saya. Nah, itu nggak boleh, karena kan ada kasus hukum. Jadi kewajiban itu tidak jatuh tempo. Nah, kalau kewajiban tidak jatuh tempo, dia nggak bisa gugat kan. Kan one prestasi itu kan justru apa yang telah dijanjikan tidak dilaksanakan, kan gitu. Itu kan one prestasi ya. Apa yang dijanjikan sebagai suatu prestasi tetapi tidak dilaksanakan sesuai perjanjian yang ada di antara para pihak. Nah, perjanjiannya begini, ada syaratnya. Nah, ketika syarat itu terpenuhi, janjinya belum muncul, belum mengikat secara hukum, sehingga saya tidak wajib untuk melakukan. Tapi kalau saya melakukan, oke, itu artinya saya mengesampingkan syarat itu, kan gitu ya. Saya mengesampingkan keberadaan kasus hukum itu saya kesampingkan. Ketika saya lakukan, itu artinya saya menghormati, saya menganggap bahwa kewajiban itu tetap saya lakukan. Nah, jadi bagaimana untuk mensignal? Jadi how to signal kan mau menunjukkan bahwa ini itu persyaratan loh ya.
bukan langsung covenant. Lain ya, kalau tadi kan kita bicara sebelumnya tuh afirmatif, negatif, itu langsung. Itu langsung wajib untuk tidak. Wajib untuk tidak, kan gitu. Atau dilarang. Itu langsung kan, nggak ada syarat-syarat apa-apa tuh. Nggak ada syarat-syarat apa-apa, langsung aja pokoknya. Nah, kalau ini kan condition, persyaratan. Jadi di sini bisa di dalam satu pasal sendiri, ya. Kita sebut conditions pasalnya atau conditions precedent, itu juga sering ya di dalam suatu transaksi. Tapi kan tetap meskipun kita buat ada satu sub pasal atau pasal tertentu yang memang khusus bicara condition, dalam penulisan klausul-klausul di dalam kontrak itu selalu akan banyak yang bersifat jika maka itu ya, yang ditulis dengan jika maka, itu banyak, itu tersebar. Nah ini ya, kalau bahasa Inggris nih kita bicara ya, if then clause itu kan jika maka, must itu kan harus, dia membedakan shall sama must. Kalau kita kan di sini enggak ya, when, ketika. Nah ketika ini terjadi, kan biasanya gitu, maka when sama if kan kurang lebih sama ya. Subject to. Nah, subject to kan bergantung pada. Jadi subject to provided that, if kan when sama aja ya. If when, subject to provided that, conditions upon atau on condition that, upon itu on ya, sama ya. Upon tuh on juga. Jadi pada waktunya. Nah, subject to provided that, kalau subject to itu intinya kan bergantung pada. Nah, provided juga sama sih. Penerjemahan bahasa Inggrisnya juga bergantung pada. Jadi, biasanya ditulisnya kan begini. Kewajiban-kewajiban saya itu bergantung pada. Gitu. Is subject to. Atau, kewajiban saya untuk melakukan ini, provided that, ya, sepanjang, provided that itu juga bisa dengan ketentuan, ya. Dengan ketentuan itu juga bisa diterjemahkan begitu. Jadi saya wajib melakukan ini dengan ketentuan ya atau sepanjang. Nah, itu juga bisa tuh. Itulah kata-kata yang atau kalimat-kalimat klausul yang menunjukkan adanya suatu persyaratan. Atau bisa juga kita langsung nyatakan bahwa ketentuan adalah suatu persyaratan. Bisa juga kan kita habis membuat klausul, lalu kita bilang this is a condition to an obligation misalnya. Lalu nyatakan konsekuensi yang akan dihadapi apabila gagal untuk memenuhi persyaratan. Nanti kita akan lihat di situ. Nah ini contoh lagi. To conversion of preferred stock. Jadi saham yang diistimewakan ya, konversi saham yang diistimewakan. To convert its preferred stock to common stock, dan common stock kan saham biasa ya. A preferred stockholder must submit the required documents to the corporation no later than. Nah, ini menggunakan kata must. And as part of the general provisions or the interpretive section of the definition, the use of must in this agreement signals a condition. Jadi di sini kan terlihat ya bahwa ada required documents, must submit the required documents to convert. Memang di sini bukan jika maka ya, tapi kan di sini juga udah jelas untuk mengkonversi saham istimewa menjadi saham biasa. Pemegang saham istimewa harus menyerahkan required documents. Nah jadi ini kan nggak bisa dinego nih ceritanya. Itu required documents pokoknya harus diserahkan kepada corporations no later than. Jadi ini syaratnya pertama itu required documents ya, bahwa ada dokumen-dokumen yang harus diserahkan. Yang kedua ada jangka waktunya tuh ya. Jadi hak untuk mengkonversi saham istimewa menjadi saham biasa itu dibatasi kan intinya begitu. Kalau required documents Anda nggak submit, ya Anda nggak bisa konversi. Begitu juga kalau Anda lewat dari waktu 15 Mei ini, Anda juga tidak bisa lagi mengkonversi kan gitu. Ya. Jadi ini
memang haknya kita, tapi juga kewajibannya si corporation. Bahwa corporation itu wajib mengurus si konversi ini sepanjang, ya kan, sepanjang required documents dan jangka waktu itu dipenuhi. If the owner suffers a loss because of theft or unintentional damage, then the owner must give the insurer written notice of the claim. Nah, ini kan, ini masalah jangka waktu klaim asuransi nih. Must give the insurer written notice of the claim no later than 10 days after the loss. Nah, jadi kalau terjadi loss, pencurian kan, atau unintentional damage atau kerusakan ya, maka the owner must give, lagi nih dia pakainya ya, the insurer written notice of the claim no later than 10 days after the loss. The owner's failure to deliver a timely notice, nah ini nih, ini kan ngeri nih, relieves the insurer of its obligation to pay the owner for any loss. This example uses if-then formulation and establishes the condition and its consequences in its 2 sentences. It does not, however, obligate the insurer to pay if the condition is not satisfied. That appears elsewhere in the contract. Jadi dia memakai jika maka ya, formulasi jika maka kan jika maka ya. Lalu juga mengatur kondisinya langsung. Jika tidak konsekuensinya jika tidak dilakukan kondisinya. Nah, jadi ini kan memang mesti hati-hati nih untuk kita yang mungkin belajar asuransi, terutama yang mempunyai asuransi ya. Kita harus mengerti bahwa hak kita untuk mengklaim setelah terjadinya kejadian itu dibatasi waktu loh berdasarkan kontrak asuransi. Itu kita harus tahu makanya. Claim periodnya itu kapan. Kalau claim periodnya terlalu lama, sudah lewat, maka si insurer itu bisa dengan mudahnya bilang, kewajiban saya tidak ada gitu. Jadi, seperti percuma aja udah kita punya asuransi gitu ya, apapun itu asuransinya, terutama asuransi jiwa, nih itu juga mengerikan ya, asuransi jiwa, orang yang diasuransikan meninggal, ahli warisnya nggak mengerti bahwa ada claim period itu, kemudian padahal udah dibayar mahal, perusahaan asuransinya udah bertahun-tahun. Ya kalau saya pikir-pikir gimana mereka nggak banyak duit ya, perusahaan asuransi ya. Lupa lagi diklaim ya kan. Lalu ketika diklaim, si perusahaan asuransi dengan mudahnya bilang claim periodnya sudah lewat. Jadi saya tidak punya kewajiban untuk itu. Nah kan mati tuh ya. Maksudnya kan, nah itulah condition to an obligation. Jadi kewajiban saya untuk bayar uang pertanggungan tidak ada karena sudah lewat waktu. Anda tidak memberikan klaim dalam waktu yang disepakati di dalam kontrak. Jadi kewajiban saya menjadi hilang gitu. Dalam keadaan begitu apakah si asuransinya bakal tetap bayar? Nah itu kita nggak tahu persis ya. Mungkin kebanyakan nggak mau bayar ya. Saya juga nggak tahu persis ya itu ya. Cuman itu kan secara hukum jadi, ya inilah makanya kita harus berhati-hati ya. Conditions to an obligation. Kalau si ahli waris ini kemudian menggugat, padahal memang claim periodnya sudah lewat, ya mau bagaimana? Jadi memang tidak ada kewajiban si perusahaan asuransi untuk bayar lagi. Kewajibannya ya udah nggak ada. Karena claim periodnya lewat. Jadi kewajiban untuk bayarnya nggak ada. Nah itu loh, jadi betapa fatalnya ya konsekuensinya. Kalau kita tidak mengerti syarat terhadap suatu kewajiban. Nah, diharapkan ya dengan kontrak drafting class ini lebih sensitif jadinya ya, bahwa memang ada syarat-syarat terhadap suatu kewajiban. Nah, kalau syarat itu tidak terpenuhi, maka kewajibannya tidak jatuh tempo. Tidak bisa ditagih kan. Kalau kewajiban tidak jatuh tempo, kita tidak bisa tagih. Tidak bisa kita bilang dia one prestasi jadinya. Masih ini. It is a condition to the insurer's obligation under this agreement that the owner gives the insurer written notice of any loss no later than 10 days after the loss. Nah, ini penerjemahannya lebih lanjut ya soal claim. Termination, if the contractor, nah ini lain lagi kalau termination. If
Nah, ini if then nih ya. If the contractor completes construction before the deadline, then the owner shall pay the contractor a 5,000 bonus no later than 5 business days after the construction is complete. The fourth example also uses an if then, but in this instance, the owner's obligations to pay appears in the then clause. It signals that the obligation by using shall. Ya, jadi kan jika kontraktor menyelesaikan pekerjaan sebelum batas waktu, deadline, maka pemilik wajib membayar kontraktor bonus $5.000. Tidak lewat dari 5 hari kerja setelah pekerjaan itu selesai. Nah, jadi kan di sini sepanjang memang kontraktor selesai lebih cepat kan, gitu ya prinsipnya. Mereka kan artinya sudah ada kesepakatan nilainya sekian untuk pekerjaan. Nah, tapi kalau kamu bisa selesai lebih cepat, saya akan kasih kamu bonus kan gitu. Ini kan insentif ya. Nah, insentif itu baru wajib dibayar ketika memang ada kondisi tertentu yang terjadi ya. Kondisi tertentu itu adalah penyelesaian konstruksi lebih cepat dari waktu yang dipersyaratkan. Nah, lalu ini saya nggak akan bahas di sini ya. Jadi ini intinya sih saya akan lewat cepat aja. Ini untuk bahasa Inggris sih, penggunaan bahasa Inggris di dalam kontrak-kontrak drafting. Ini bagus juga untuk kita belajar ya. Bagaimana menuliskan how to signal condition dalam bahasa Inggris tentunya ya. Nah, must have been, must be, must have, lalu the past tense of a verb. Jadi ada maksudnya. Must be to indicate the fact that must exist on the closing date. Must be. Must have the past tense of a verb to indicate something that someone must have caused to happen after the signing date, but no later. Jadi ada yang memang harus ada, faktanya harus ada pada saat penyelesaian. Closing date itu kan tanggal penyelesaian. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ada fakta yang harus terjadi antara penandatanganan sampai penyelesaian. Itu yang kedua tuh. Must have been to indicate something must have occurred after the signing date, but no later. Nah ini sama, cuman passive version ya. This is the passive version of the preceding use of must and should be used when the issue is the action, not the actor. Nah ini maksudnya dia versi pasif dari yang kedua tadi di atas, tapi dia bilang di sini jika memang penekanannya adalah kepada tindakan, bukan kepada siapa yang melakukan itu ya. The buyer is obligated to consummate the transaction. Nah ini dia, ini kalau dalam akuisisi nih. That this agreement contemplates only if, jika hanya kan, each of the following conditions has been satisfied or waived on or before the closing date. Nah, jadi ini kan kita bicara the buyer artinya pembeli, jual beli toh. Nah, kita kan sudah mengerti penjual itu kan wajib menyerahkan barang. Ini kita bicara secara prinsip ya. Penjual itu kan wajib menyerahkan barang dan menjamin barang yang dijual itu kan. Menanggung cacat tersembunyi terhadap barang yang dijual. Sedangkan pembeli itu kan wajib membayar harga kan. Udah itu doang toh sebetulnya. Yang satu wajib serahkan barang dan menjamin barang. Si pembeli wajib membayar harga. Nah jadi the buyer is obligated to consummate the transaction that this agreement contemplates only if each of the following conditions has been satisfied. Jadi bisa dibilang kan kewajiban dia untuk bayar hanya terjadi jika kondisi-kondisi ini has been satisfied, kan telah terpenuhi, atau waive itu dikesampingkan, on or before, entah pada saat atau sebelum tanggal penyelesaian. Jadi seperti contoh yang tadi kita bahas mengenai bank misalnya, bank setelah periksa kemudian mengatakan bahwa kasus hukumnya tidak substansial misalnya, itu waive itu artinya. Si bank artinya mau waive atau mengesampingkan kondisi tersebut. Kalau dia kesampingkan kondisi tersebut, otomatis dia wajib pinjamin kan. Nah, ini juga sama. The buyer, dia dari awal dia udah bilang, kewajiban saya untuk bayar harga pembelian dan juga untuk menandatangani perjanjian-perjanjian lain, itu bergantung pada pemenuhan kondisi-kondisi kan gitu ya. Atau saya kesampingkan.
Jadi mungkin nanti persyaratannya ada 10 misalnya. Ada 10 persyaratan. 8 terpenuhi, 2 tidak. Nah, bagaimana terhadap 2 yang tidak? Ya mungkin dia bilang, ya sudahlah, 2 yang tidak, saya sudah pelajarin, bagi saya itu fine. Dikesampingkan sama dia. Jadi dia tetap membayar harga pembelian. Karena 8 dipenuhi, 2 dikesampingkan, ya kewajiban itu muncul jadinya kan. Kewajiban untuk menyelesaikan pembelian. Nah, ini contohnya lagi. Jadi, kalau ini secara umum, maka ini kemudian udah masuk secara khusus nih. Sampai ada 5 contohnya nih. Seller's representation warranties. Pertama. Nah, kita bisa lihat ya, bahwa reps and warranties kita juga bahas kan sebagai komponen kontrak. Covenants juga kita bahas sebagai komponen kontrak. Dan ini dia minta bahwa the representation warranties must be true on and as of the closing date, with the same force and effect as though made on and as of the closing date, except as affected by transaction that this agreement contemplates. Jadi intinya adalah pernyataan dan jaminan. Salah satu syarat ya kan, ada 5 syarat artinya dia ya. Ada 5 syarat ya, 5 syarat secara garis besar itu ada 5 syarat dia bilang. Saya akan bayar sepanjang Anda memenuhi 5 syarat ini. Pertama, pernyataan dan jaminan itu benar ya. Anda kan sudah menyatakan barangnya begini, barangnya begitu, bebas dari jaminan, bebas dari macam-macam. Itu benar loh ya. Pada saat saya tanda tangan jual beli dengan Anda itu benar loh. Kan gitu. Itu syarat pertama, reps and warranties. Syarat kedua dia bilang covenants kan. The seller must have performed all of its covenants. Jadi semua janji yang Anda janjikan, baik itu negatif maupun afirmatif, itu harus selesai dulu. Nah, tapi kembali ya, ingat ya, bahwa di sini kan dia bilang has been satisfied or waived. Jadi sepanjang ada yang tidak terpenuhi, dia boleh kesampingkan tetap. Karena covenants kan bisa aja banyak banget juga ya covenants. Dia mesti begini, dia mesti begitu, dia tidak boleh begini, dia tidak boleh begitu. Itu syarat kedua. The seller must have performed all of its covenants. Lalu ketiga, seller's closing certificate. The buyer must have received a certificate of the seller by the buyer in form and substance satisfactory to the buyer's counsel. Ya, jadi dia minta lagi dari si siapa presdir ya. Presdirnya harus taken bahwa reps and warranties sama covenants tuh memang sudah terjadi. Lalu yang keempat, seller's trademark and patent counsel's opinion. The seller's trademark and patent counsel must have delivered to the buyer an opinion in form and substance reasonably satisfactory. Artinya nih ada urusan merek sama paten ya, yang dia mau beli atau berkaitan dengan transaksi pembelian ini, sehingga dia minta harus ada pendapat dari si konsultan merek dan paten itu. The manufacturing facility must have been demolished and all debris cleared away. Nah, kalau gitu ini udah mulai tampak ya, ada fasilitas manufaktur, ada pabrik lah ya. The manufacturing facility must have been demolished and all debris cleared away. Jadi intinya saya mau nih belinya free and clear. Anda bereskan semuanya itu, hancurkan, kosongkan, itu sebagai syarat saya bayar gitu. Kan prinsipnya begitu ya. In the preceding examples, the introductory language specifies the closing date as the date by which all of the conditions must have been satisfied. This specificity eliminates the need to include a deadline. Nah, jadi maksudnya di sini kan intinya semua harus diselesaikan sebelum tanggal penyelesaian. Jadi masing-masing itu nggak perlu dikasih deadline. Dikasih deadline boleh-boleh saja, karena tadi kewajiban-kewajiban mungkin banyak. Ada kewajiban yang harus selesainya kapan, ada yang bisa dianggap selesainya di closing date. It does presuppose, however, that all of the conditions must be satisfied by the same date. If one or more of the condition has its own deadline, then the introductory language must be general and the individual condition specific. Ya betul. Nah ini, ada 2 lagi ternyata. The manufacturing facility must have been demolished, ini yang tadi.
shareholder approval, the seller's shareholder must have authorized the sale that this agreement contemplates no later. Nah, ini contoh ya, maksudnya bukan tambahan 2 sini, dia kasih contoh kalau ada deadline-nya lagi yang lain, on or before. Kalau ini kan, kalau on or before ya masih up to lah, bisa dibilang up to the closing date. Tapi kalau ini, yang 13.6 ini kan no later than. Jadi pemegang saham penjual harus telah mengizinkan penjualan sebagaimana diatur dalam perjanjian ini tidak lebih dari tanggal 23 Desember. Nah, ini jelas kan. Jadi closing date mungkin Januari nih atau akhir Desember ya, mungkin 28, 29 ya. Soalnya 23 Desember kan 24, 25 kan udah Natal ya. Atau 24 Desember mungkin. Nah, dia mau lihat tanggal 24 tuh udah harus ada RUPS dulu. RUPS menyetujui penjualan saham. Baru saya akan selesaikan transaksinya sama kamu gitu. Jadi memang ada yang bisa kita minta deadline, ada yang kita secara umum. Nah, kalau yang di atas ini kan secara umum dia mengatakan prinsipnya adalah on or before the closing date. Jadi up to closing date kan intinya, sampai dengan closing date. Baik yang Anda boleh lakukan sebelumnya, Anda boleh lakukan maksimal tidak boleh lebih dari tanggal penyelesaian. Contractual consequence. Ketika menyusun persyaratan dalam sebuah pasal, jangan nyatakan dalam pasal tersebut konsekuensi apabila gagal. Ya ini relatif lah ya. Boleh iya, boleh enggak, bergantung juga sih. Bahasa yang digunakan untuk persyaratan sudah menyediakan bahwa pihak tidak berkewajiban untuk melaksanakan apabila semua persyaratan tidak dipenuhi. Alokasikan semua konsekuensi lain yang berhubungan dengan kegagalan untuk memenuhi persyaratan pada ketentuan akhir endgame. Ya, jadi prinsipnya memang kalau ditanya yang baiknya bagaimana? Yang baiknya sih memang memasukkan kejadian one prestasi itu kan di dalam kelompok satu pasal saja gitu ya, yang mengelompokkan semua one prestasi. Karena one prestasi bisa terjadi karena covenants yang dilanggar ya kan, bisa terjadi karena conditions to an obligation yang dilanggar, bisa terjadi karena reps and warranties yang dilanggar. Ya jadi sama. Tadi kalau kita lihat kan kewajiban membayar itu sepanjang ini terpenuhi kan gitu ya. Kalau tidak terpenuhi ya tidak ada wajib bayar. Nah tapi juga dalam setiap kewajiban itu kan artinya bisa terjadi one prestasi. Nah one prestasi itu lebih baik kan memang dikumpulkan dalam satu tempat. Kalau itu memang sudah dikumpulkan dalam satu tempat atau dalam satu pasal, jangan lagi ada akibat one prestasi di luar pasal yang memang sudah didedikasikan untuk itu. Itu maksudnya sih. Jadi jangan terpisah-pisah. Nah lalu relationship between covenants and conditions. Pada beberapa kontrak melaksanakan janji spesifik adalah sebuah persyaratan untuk melaksanakan janji lainnya. For example, in an acquisition agreement, a common condition to the buyer's obligation to close is that the seller must have performed all of its covenants before the closing. Ya, jadi a common condition yang memang persyaratan normal atau yang biasa atas kewajiban si pembeli untuk menyelesaikan transaksi, artinya untuk membayar, bahwa penjual telah melakukan seluruh kewajibannya sebelum penyelesaian. Jadi itu prinsipnya. Jadi hubungan antara covenant sama conditions ya, hubungan antara janji-janji dan syarat.